Konflik antara Ukraina dan Rusia dilatar belakangi oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Sejak 2014, Ukraina telah menunjukkan kedekatannya dengan negara-negara barat. Hal ini dianggap oleh Rusia sebagai ancaman terhadap negaranya. Di tahun 2014, Rusia melakukan aneksasi terhadap Crimea yang membuat Ukraina semakin ingin bergabung dengan NATO. Sejak 2014, Rusia juga telah mendukung gerakan separatis pro-Rusia di timur Ukraina, yaitu di Luhansk dan Donetsk, yang mana gerakan separatis ini bertujuan untuk membentuk sebuah negara baru yang beraliansi dengan Rusia, Luhansk People Republic, dan Donetsk People Republic. Gerakan pro-Rusia di Crimea juga dituding didukung oleh Rusia langsung. Rusia menolak keterlibatannya dalam konflik Crimea di tahun 2014. Namun banyak sekali bukti yang menunjukkan bahwa Rusia secara tidak langsung terlibat dalam konflik ini. Berikut kami akan menampilkan video pidato Presiden Putin yang mendukung aneksasi dan masuknya wilayah federal Crimea serta Sevastopol ke dalam Rusia. Вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Aneksasi Crimea oleh Rusia semakin memperburuk keadaan antara kedua negara. Sebab pemaksaan dan ancaman dilakukan oleh yang diduga pasukan Rusia terhadap militer serta warga sipil Ukraina. Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO didasari atas dasar rasa trauma terhadap aneksasi Crimea oleh Ukraina. Ukraina merasa kepentingan nasionalnya terancam oleh kehadiran Rusia, sehingga untuk dapat mengimbangi kekuatan militer Rusia, Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Hal ini ditanggapi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional oleh Rusia. Rusia merasa apabila Ukraina bergabung dengan NATO, maka akan membuat Amerika dan sekutunya dapat mendirikan markas militer di halaman belakang Rusia, dan ini akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional mereka. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi ke Ukraina dengan dalih bahwa keamanan dan masa depan Rusia sedang dipertaruhkan dalam invasi ini. Para pemimpin Rusia tidak melabeli hal ini sebagai sebuah invasi, melainkan sebuah operasi militer khusus di mana tujuannya untuk demilitarisasi, denazifikasi, dan membebaskan kaum tertindas dari Ukraina. Meskipun Rusia tidak bisa merebut ibu kota Ukraina di fase pertama invasi, saat ini invasi sudah memasuki fase kedua di mana Rusia memfokuskan invasi ke bagian timur Ukraina dan selatan Ukraina, meninggalkan front utara dan barat. Bagian timur dan selatan Ukraina telah menjadi ladang proxy war Rusia sejak tahun 2014. Sehingga di invasi kali ini Rusia memfokuskan untuk benar-benar merebut kontrol atas wilayah tersebut. Pemerintah Rusia mengajukan 4 tuntutan terhadap Ukraina untuk penghentian invasi Rusia ke Ukraina, yaitu yang pertama, Ukraina diminta untuk berstatus netral dan tidak bergabung dengan NATO. Yang kedua, Ukraina harus melakukan demilitarisasi dan mengurangi aktivitas militernya agar tidak menjadi ancaman bagi Rusia. Tuntutan ketiga yaitu Ukraina diminta untuk mengakui daerah Lugansk dan Donetsk sebagai wilayah yang merdeka. Yang terakhir, Ukraina diharuskan mengakui Crimea sebagai wilayah Rusia. Ukraina melalui Presiden Zelensky mengatakan bahwa meskipun bantuan persenjataan militer diberikan oleh NATO, namun Ukraina bukan negara NATO dan kemungkinan besar Ukraina tidak akan pernah bergabung dengan NATO. Pada saat ini Rusia menjadi aktor utama dalam konflik dengan Ukraina yang didukung oleh negara-negara barat. Rusia dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin yang telah menjabat sejak tahun 2000 hingga sekarang.
Pasukan militer Rusia menjadi salah satu yang terkuat di dunia, didukung dengan berbagai macam arsenal nuklir yang dimilikinya. Sanksi ekonomi bukanlah hal yang baru bagi Rusia. Pada tahun 2014, ketika Rusia menganeksasi Crimea, ada beberapa sanksi ekonomi. Salah satunya adalah pencabutan dari kredit terhadap perusahaan gas dan minyak Rusia. Di tahun 2017 juga keluar sebuah sanksi yang dikeluarkan Amerika bernama CAATSA. CAATSA dikeluarkan karena keterlibatan Rusia di Ukraina dan Syria. CAATSA tidak mensanksi Rusia secara langsung. Namun sanksi ini akan dijatuhkan ke negara-negara yang melakukan transaksi pembelian dengan Rusia terutama dalam hal pembelanjaan militer. Di tahun 2022, akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, sanksi yang diterima oleh Rusia semakin banyak dan semakin memberatkan perekonomian mereka. Sanksi yang dikeluarkan oleh negara-negara barat ini menjadikan Rusia sebagai negara yang paling banyak menerima sanksi. Rusia menyimpan cadangan mata uang ini di bank-bank sentral dan komersial di luar Rusia, seperti di New York, Berlin, Paris, dan kota-kota global lainnya, sehingga membuat negara-negara barat memutus akses yang kemudian berdampak terhadap mata uang Rusia itu sendiri, yaitu rubel, yang kemudian terjun bebas hingga nilai terendahnya adalah 1 rubel setara dengan 0,006 US dollar atau setara dengan 96 rupiah. Rusia juga dikeluarkan dari sistem pembayaran SWIFT. SWIFT adalah sebuah kode unik dari bank-bank yang ada di dunia yang berfungsi sebagai kode transaksi internasional. Tanpa adanya kode ini, maka transaksi tidak dapat berlangsung. Namun penghapusan kode SWIFT terhadap bank-bank Rusia dianggap tidak terlalu berdampak signifikan. Dikarenakan Rusia sudah lama membangun sistem pembayarannya sendiri disebut SPFS. Sanksi yang dikeluarkan oleh negara-negara barat pada kali ini lebih ditargetkan ke individu daripada perusahaan. Hal ini ditujukan kepada para oligarki pendukung Putin yang memiliki aset-aset di luar Rusia. Banyak sekali harta benda para oligarki ini yang dibekukan dan ditahan oleh negara-negara yang ada aset mereka. Ukraina merupakan negara pecahan Uni Soviet dan semenjak runtuhnya Uni Soviet, Ukraina berperan menjadi sebuah negara buffer bagi Rusia yang menjadi pembatas dengan negara-negara barat. Di tahun 2014, Presiden Ukraina pada saat itu Viktor Yanukovych yang pro-Rusia berbeda dengan Presiden saat ini Volodymyr Zelensky yang sangat pro dengan barat. Hal ini dianggap Rusia sebagai ancaman karena selama ini Ukraina yang pro-Rusia akan berpindah haluan ke barat. Mari kita sama-sama melihat pernyataan dari Presiden Volodymyr Zelensky ketika Rusia pertama kali melakukan invasi ke Ukraina. Телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. С вами нас разделяет более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. Мы точно знаем, нам не нужна война, не холодная, не горячая, не гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины. Ukraina mendapat berbagai macam bantuan dari negara-negara barat sejak aneksasi Crimea, seperti pelatihan militer dan peningkatan kekuatan militernya yang mengikuti standar barat. Ukraina tidak bisa menghadapi invasi Rusia sendirian.
Tidak mungkin bagi Ukraina bisa menahan invasi Rusia apabila Rusia melancarkan serangan dengan skala besar. Oleh karena itu, Rusia meminta bantuan ke negara-negara lain, terutama negara-negara barat, untuk mendukung Ukraina dan memberikan bantuan agar Ukraina mampu untuk bertahan dari invasi Rusia. Bantuan yang diminta umumnya adalah bantuan militer. Negara-negara barat pada perang Rusia-Ukraina juga memainkan peran yang membawa dampak terhadap kedua negara yang terlibat perang. Negara barat membantu Ukraina dalam hal militer dan ekonomi. Negara-negara barat juga ikut serta dalam membantu peperangan Ukraina dan Rusia agar segera berakhir dengan memberikan sanksi berat kepada Rusia, serta ikut kontribusi dalam meminta keadilan dan perdamaian di media untuk menggencarkan gencatan senjata serta memberikan bantuan atas dampak perang yang ada di Ukraina. Negara-negara barat dalam hal ini adalah negara-negara G7 dan aliansi NATO. Namun, negara-negara barat tidak secara langsung turun ke dalam konflik antara Rusia-Ukraina. Negara-negara barat hanya memberikan bantuan secara tidak langsung seperti bantuan militer dan pelatihan militer Ukraina, serta bantuan finansial ke Ukraina. Negara-negara barat memberikan sanksi ekonomi ke Rusia dengan harapan Rusia untuk menghentikan invasinya ke Ukraina. Namun jika kita melihat prospek keberhasilannya, sanksi ini tidak terlalu berdampak pada invasi Rusia ke Ukraina. Namun jika dilihat jangka panjang, tentu ini akan sangat berdampak pada perekonomian Rusia. Negara-negara barat juga melakukan diversifikasi energi, terutama negara-negara Eropa yang mencari supplier energi mereka selain Rusia seperti ke Kuwait. Pada kasus ini, kami memandangnya melalui teori realisme. Kami menitik beratkan analisis pada kasus ini menggunakan teori realisme. Dalam pandangan realisme, negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional dan juga menjadi institusi penjamin keamanan. Realisme juga memandang kekuasaan atau power sebagai instrumen penting sebuah negara dalam mencapai tujuan atau kepentingannya masing-masing. Negara akan berusaha mendapatkan power sebesar-besarnya untuk dapat menjamin keamanan dan kelangsungan hidup di tengah sistem internasional yang anarki. Realis memandang sifat manusia yang pesimis dan selalu merasa tidak aman menjadikan negara selalu bersaing untuk meningkatkan kekuatannya demi kepentingan nasional. Dalam hal ini, Rusia melakukan invasi ke Ukraina atas dasar ketidakpercayaan mereka terhadap kenetralan Ukraina serta rencana Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Peningkatan kekuatan juga dilakukan oleh Ukraina atas dasar trauma terhadap aneksasi Crimea yang dilakukan Rusia di tahun 2014. Sanksi yang ditetapkan oleh negara-negara barat bisa dilihat dan dianalisis melalui paradigma realisme ini. Karena realis menganggap negara akan selalu bersaing untuk kepentingannya masing-masing, sehingga potensi konflik akan selalu terjadi. Maka efektivitas sanksi dari negara-negara barat tidak akan terlalu berdampak terhadap keberlangsungan konflik ini. Hal ini terlihat dari bagaimana Rusia tetap melancarkan invasinya hingga sekarang. Meskipun sudah banyak sekali sanksi yang diterima, baik itu sanksi terhadap negara Rusia sendiri maupun terhadap individu di dalamnya. Selama Rusia belum dapat mengamankan kepentingan nasionalnya, maka konflik ini tidak akan usai dalam waktu dekat. Di dalam hal ini, sikap kami terhadap kasus permasalahan dari fenomena adanya invasi Rusia kepada negara Ukraina, kami sangat menolak dan mengutuk akan hal tersebut. Invasi Rusia terhadap Ukraina tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. Ukraina merupakan negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai hak atas wilayahnya sendiri. Negara manapun tidak boleh mengganggu atau bahkan sampai melakukan invasi terhadap Ukraina. Invasi Rusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kedaulatan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sama seperti ketika Amerika Serikat menginvasi Irak dan Afghanistan. Ukraina bebas menentukan pilihannya sendiri tanpa harus ada intervensi dari negara asing.
Menurut kami, sanksi yang dikeluarkan oleh negara-negara barat terhadap Rusia sudah tepat. Hanya tinggal menunggu waktu sampai dengan Rusia tidak mampu untuk membiayai invasi lebih lanjut. Penjatuhan sanksi ini menurut kami lebih masuk akal daripada negara-negara barat menurunkan pasukan untuk membantu Ukraina, karena apabila kedua belah pihak ini sampai berperang, ada kemungkinan perang dunia ketiga akan terjadi. Dan tentunya efeknya akan sangat besar terhadap perekonomian di dunia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.